Iblis merupakan makhluk ciptaan Allah yang selalu menjerumuskan manusia ke dalam kubangan dosa. Tapi siapa sangka iblis pun pernah menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala ketika ia disuruh untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan klik tombol lonceng agar channel kami dapat selalu membagikan video-video yang bermanfaat bagi kita semua. Hadis ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa pada suatu hari dirinya bersama sahabat lainnya dan Rasulullah sedang mengadakan pertemuan di rumah salah seorang sahabat Ansor di Madinah. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar seorang mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk? Karena kalian membutuhkan aku." Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" "Tentu Allah dan Rasulullah yang lebih tahu," kata para sahabat. "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Lalu Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya?" "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan?" Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya. Beliau meminta kepada sahabat agar mendengarkan dan memahami ucapan yang akan disampaikan oleh iblis. Setelah pintu dibuka, masuklah iblis di tengah-tengah majelis tersebut. Rupa iblis terlihat sangat mengerikan. Dia adalah sosok tua dengan mata buta sebelah, serta memiliki janggut sebanyak 7 helai dan menyerupai rambut kuda. Dua kelopak matanya terbelah dan memanjang ke atas. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Iblis berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad." "Assalamualaikum ya jam'atul muslimin." Rasulullah berkata, "Assalamu lillah ya la'inin." Keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai makhluk terlaknat. Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu, wahai iblis? "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." "Siapa yang memaksamu?" kata Rasulullah. "Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia." Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan menjadikan dirimu debu yang ditiup angin. Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh. Rasulullah SAW lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis segera menjawab, "Kamu. Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." "Siapa selanjutnya?" "Pemuda yang bertakwa, yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." "Lalu siapa lagi?" "Orang alim dan wara." "Lalu siapa lagi?" "Orang yang selalu bersuci." "Siapa lagi?" "Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain." "Apa tanda kesabarannya, wahai Muhammad?" "Jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang yang sabar." "Selanjutnya apa?" "Orang kaya yang bersyukur." "Apa tanda kesyukurannya?"
Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya. Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu? Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam. Umar bin Khattab, demi Allah, setiap berjumpa dengannya aku pasti kabur. Utsman bin Affan, aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Ali bin Abi Thalib, aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Tapi ia tak akan mau melakukan itu. Apa yang kau rasakan jika melihat seorang dari umatku yang hendak sholat? Aku merasa panas dingin dan gemetar. Kenapa? Sebab setiap seorang hamba bersujud satu kali kepada Allah, Allah mengangkatnya satu derajat. Jika seorang umat berpuasa, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai, sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Sholat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Sholat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah engkau menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku manusia. Nabi lalu bertanya, siapa temanmu wahai iblis? Pemakan riba. Siapa sahabatmu? Penzina. Siapa teman tidurmu? Pemabuk. Siapa tamumu? Pencuri. Siapa utusanmu? Tukang sihir. Apa yang membuatmu gembira? Bersumpah dengan cerai. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Semoga dengan mengetahui ini kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu membekali diri dengan iman, melakukan amal-amal yang membuat iblis menjadi lemah, menjauhi hal-hal yang diinginkan makhluk terlaknat tersebut. Allah lah Maha pemilik ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab.